Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Ila Al-Fatihah, NIM C 500190042. Di sini izinkan saya menjelaskan mengenai praktikum farmakologi, uji analgetik dan juga antiinflamasi. Yang pertama, obat analgetik. Obat analgetik itu sendiri adalah obat yang menekan rasa nyeri ataupun pereda rasa nyeri yang tidak mempengaruhi kesadaran. Dan juga obat ini itu bekerjanya dengan cara menekan syaraf pusat secara selektif. Untuk definisi nyeri itu sendiri adalah sensasi sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan, yang berkaitan dengan kerusakan jaringan secara aktual. Nah, obat analgetik ini dibagi menjadi dua, ada analgetik yang narkotika dan juga analgetik yang non-narkotika. Yang pertama ada analgetik yang narkotika. Nah, analgetik yang narkotika ini biasanya digunakan untuk pereda ataupun penekan rasa nyeri yang hebat. Contoh penyakitnya ada acute infarct myocardi ataupun kanker. Untuk contoh obatnya sendiri itu ada kodein, morfin, meperidin, lalu ada metadon, ada provoxifen, dan juga ada loperamid. Biasanya obat analgetik yang narkotika ini sering sekali disalahgunakan. Yang kedua ada analgetik yang non-narkotika. Analgetik yang non-narkotika ini bekerjanya itu lebih rendah dibandingkan analgetik yang narkotika. Dan juga analgetik non-narkotika ini biasanya memiliki sifat antipiretik, yaitu aktivitas yang menyebabkan turunnya suhu tubuh dan berikatan dengan hipotalamus. Nah, cara kerjanya itu dengan cara menghambat enzim pada sistem saraf pusat yang mengaktifasi biosintesis prostaglandin seperti enzim siklooksigenase. Untuk analgetik yang non-narkotika ini juga dibagi lagi menjadi dua, ada yang analgetik antipiretik dan juga ada yang AINS atau antiinflamasi yang non-steroid. Contohnya antiinflamasi yang non-steroid ini ada asam mefenamat. Selanjutnya untuk patofisiologi nyeri di sini pertama ada tranduksi. Tranduksi itu adalah proses inflamasi yang akan menyebabkan teraktivasinya reseptor nyeri akibat proses kimiawi. Jadi sebelum tranduksi itu sebenarnya ada injury ataupun jejas ataupun luka. Jadi yang merangsang nyeri itu pasti pertama ada jejas ataupun injury ataupun luka. Jadi dari injury itu nanti akan ditranduksi, yaitu lewat mediator nyeri. Nah, mediator nyerinya ini ada yang dibentuk dan juga ada yang dibebaskan. Apabila yang dibentuk nanti ada histamin dan serotonin, yang dibebaskan itu ada bradikinin, leukotrien B dan juga prostaglandin. Gitu. Setelah melewati mediator nyeri itu nanti akan ke tranduksi, yaitu reseptor nyeri yang teraktivasi. Nah, setelah dari tranduksi itu nanti dia akan ke transmisi. Nah, transmisi ini apa sih? Transmisi itu artinya disalurkan. Jadi mediator nyeri tadi disalurkan gitu. Mediator nyeri yang sudah teraktivasi itu akan disalurkan. Nah, biasanya disalurkan oleh siapa? Biasanya disalurkan oleh serabut A delta yang bermielin dan juga serabut C yang tidak bermielin. Nah, disalurkannya ini kemana sih? Disalurkannya itu ke medula spinalis yang nantinya akan dimodulasi, lalu akan dibawa ke korteks cerebris sebagai bentuk persepsi. Nah, kalau udah persepsi itu nanti ini kan merupakan tahap akhir dari semua proses. Jadi setelah jadi persepsi dia akan melakukan tindak lanjutnya, seperti misal ketusuk jarum berarti dia menghindar kayak gitu, atau mengangkat kaki seperti itu. Lalu untuk selanjutnya itu ada klasifikasi sindrom nyeri. Nah, untuk klasifikasi sindrom nyeri ini dibagi menjadi dua, yaitu ada patofisiologi dan ada menurut yang patofisiologi dan juga menurut durasi. Untuk patofisiologi sendiri ini dibagi lagi menjadi nosiseptif, mixed, neuropatik dan juga idiopatik. Apabila nosiseptif ini tuh berikatan atau berkaitan dengan kerusakan organnya. Jadi kalau nosiseptif ini itu yang rusak itu organnya gitu. Nah, nosiseptif ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada somatik dan juga visceral. Yang dimaksud visceral di sini adalah organ dalamnya. Seperti organ dalam itu kan
banyak ya, ada yang usus, lalu ginjal, hati, dan lain-lain seperti itu. Lalu yang kedua ada mixed, yang ketiga ada neuropatik. Nah, neuropatik ini berkaitan tentang kerusakan syaraf. Jadi yang rusak itu adalah syarafnya gitu. Contohnya apa? Contohnya orang yang terkena diabetes. Lalu yang neuropatik ini dibagi lagi menjadi periferal dan juga sentral. Lalu yang ketiga ada yang idiopatik. Idiopatik itu belum diketahui secara jelas penyebabnya apa. Terus selanjutnya yang berdasarkan durasi itu ada akut dan juga ada kronik. Apabila akut itu kurang dari 3 sampai 5 bulan, dan itu kebanyakan adalah modelnya nonsiseptif. Apabila kronik itu lebih dari 3 sampai 6 bulan dan kebanyakan adalah yang neuropatik. Selanjutnya untuk langkah-langkah praktikumnya atau bagaimana pengujiannya untuk uji analgetik ini, itu yang pertama ada bahan yang digunakan, alat yang digunakan itu ada spuit injeksi 1 mili, lalu ada jarum tumpul ataupun sonde, dan juga ada mortir Stanford. Untuk bahan pertama yang digunakan adalah asam asetat glasial 0,5%, lalu ada obat asam mefenamat dan juga HU-nya atau hewan ujinya itu mencit. Cara kerjanya yang pertama, kelas itu dibagi menjadi 4 grup gitu, dan juga masing-masing grup diberikan 4 mencit. 1 mencit itu untuk kontrol negatifnya, dan 3 mencit nanti yang akan diberikan obat anti nyerinya gitu. Selanjutnya hewan uji itu akan dilabelin. Jadi label yang pertama, hewan uji yang pertama itu untuk kontrol negatif, hewan uji yang kedua itu untuk obat anti nyeri yang pertama, lalu hewan uji ketiga obat anti nyeri kedua, dan juga hewan uji keempat itu sebagai obat nyeri yang ketiga atau perlakuan ketiga. Setelah itu diberikan obat analgetik yang asam mefenamat tadi secara per oral ke hewan uji dengan sonde. Selanjutnya setelah itu untuk dosisnya digunakan dosis lazim manusia yang dikonversi dari dosis manusia ke hewan uji mencit. Selanjutnya dibiarkan dulu, setelah diberikan obat analgetik per oral tadi, dibiarkan dulu selama 5 menit. Setelah dibiarkan selama 5 menit, semua hewan uji, baik hewan uji 1 sebagai kontrol negatif, hewan uji 2, 3, dan 4 yang diberikan obat analgetik tadi, diinjeksi secara intraperitoneal dengan asam asetat glasial yang 0,5%. Nah, asam asetat glasial 0,5% ini digunakan sebagai induktor nyeri. Setelah itu mulai diamati jumlah geliat masing-masing mencit setiap 5 menit selama 90 menit. Untuk perhitungannya, untuk mengetahui persentase dari kekuatan efek analgetik obat itu dengan cara 100 dikurangi P per K dikali 100%. Nah, untuk P-nya sendiri itu adalah jumlah geliat mencit kelompok perlakuan, dan juga untuk K-nya sendiri adalah jumlah geliat mencit kontrol negatif. Selanjutnya untuk antiinflamasi, inflamasi ini sendiri itu ada 3 responnya. Yang pertama ada respon akut, subakut, dan juga proliferatif kronik. Untuk yang akut itu biasanya ditandai dengan vasodilatasi lokal ataupun peningkatan permeabilitas. Selanjutnya untuk yang subakut itu biasanya ditandai dengan infiltrasi sel leukosit dan juga fagosit. Untuk yang proliferatif akut, proliferatif kronik itu biasanya ditandai dengan terjadinya degenerasi maupun fibrosis seperti itu. Lalu inflamasi itu juga biasanya ditandai dengan 5 tanda atau cardinal sign. Biasanya ada kalor, dolor, rubor, dan juga tumor serta fungsio lesa seperti itu. Untuk mediator inflamasi sendiri itu ada histamin, 5-HT, faktor kemotaktik, bradikinin, leukotrien, PG, PAF, dan juga protasiklin. Untuk histamin dan bradikinin itu biasanya memiliki efek ataupun menyebabkan peningkatan permeabilitas pembuluh darah, tapi tidak sebesar prostaglandin. Untuk leukotrien B itu menyebabkan kemotaktik poten.
Untuk mekanisme kerjanya itu yang pertama ada injuri ataupun jas itu nanti akan diubah menjadi asam arakidonat menggunakan enzim fosfolipase. Setelah diubah menjadi asam arakidonat itu akan menghasilkan LOX dan juga COX. Nah, COX ini itu kan merupakan non selektif ataupun NSAIDs gitu. COX ini ada COX1 dan COX2. Nah, COX1 ini akan menyebabkan inflamasi, pain dan juga pieresis. Seperti itu. Untuk uji efek antiinflamasi itu sendiri yang digunakan adalah spuit injeksi sebanyak 1 mili, lalu ada jarum ujung tumpul ataupun sonde, ada mortir stamper, ada plethysmometer, ada seperangkat alat gelas, stopwatch, timbangan analitik dan juga timbangan hewan. Di sini bahannya yang digunakan itu ada karagenin. Jadi karagenin 0,5% sebanyak 0,5 ini untuk pembuatan suspensinya yang pertama ada karagen ditimbang sebanyak 1 gram, lalu ditambah larutan NaCl sebanyak 50 ml. Setelah itu dihomogenkan. Setelah dihomogenkan dicukupkan volumenya sampai 100 ml. Untuk obatnya yang digunakan ada asam mefenamat, ibuprofen, diklofenak. Lalu untuk kontrol negatifnya itu ada natrium karboksi metil selulosa. Untuk hewan ujinya digunakan tikus putih. Mungkin cukup sekian penjelasan praktikum farmakologi, uji analgetik dan juga antiinflamasi. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan juga terima kasih. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.